Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Terima kasih-Mu Bapa, karena Engkau telah mati, Engkau telah bangkit bagi kami semua. Dan kami sedang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah hari-hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika begitu banyak hal, begitu banyak pergumulan yang kami alami, tetapi biarlah kami semuanya umat yang Tuhan percayakan, kami terus melekat kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan itu senang, semua guna-guna, namanya mulia. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku lagi terus oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku
karya terbesar. Mari angkat tangan semua, arahkan hatimu kepada pribadi yang mengasihi Yesus. Tuhan inilah yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, bukan bumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, bukan bumi. Yesus Engkau. Kasih Tuhan, shalom semuanya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita. Hari ini 5 generasi ada di tempat ini dalam rangka memperingati Paskah. Saya rindu dalam kebersamaan ini bukan sekedar kita hanya kumpul-kumpul begitu saja, tapi dalam kebersamaan ini di samping kita sudah sekian tahun tidak pernah berkumpul seperti ini, ya. Kita ingin ketemu, kita ingin bersama, tetapi di samping itu kita dalam momen Paskah ini tentu ada sesuatu yang spesial yang harus kita dapatkan dalam pertemuan ini. Amin. Amin. Semuanya sudah sarapan semua kan? Ada yang belum? Kalau belum, bagian konsumsi siapkan. Yang belum sarapan supaya mereka tidak jadi lemas, ya. Tapi saya percaya kita semuanya sudah sarapan, minimal sarapan di rumah. Amin. Kalau belum sarapan di rumah, di tempat ini sudah disiapkan. Nah, Bapak Saudara sendiri kasih Tuhan, kalau kita ingat dalam minggu dalam rangka peringatan Paskah tanggal 17 yang lalu, mungkin sebagian besar jemaat Tuhan ada hadir baik yang pagi maupun sore. Siapa yang ibadah semuanya baik yang pagi maupun sore, angkat tangan. Yang pagi enggak ada, kemana? Yang ibadahnya sore ada? Cuma berapa orang? Nah, saudara kasih Tuhan, kita masih ingat firman Tuhan dalam Paskah kemarin, ibadah Paskah. Apa temanya? Kebangkitan, kematian, dan kebangkitan membawa kemenangan. Amin. Kenapa kematian itu dan kebangkitan itu bisa membawa kemenangan? Saya ingatkan sekali lagi ya, sepintas. Karena yang mati di atas kayu salib itu manusia yang luar biasa. Amin. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena dia berasal dari Allah. Dia manusia yang tidak berdosa. Dia firman yang menjadikan manusia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Makanya kematian ini membawa kemenangan. Lalu yang kedua, kenapa kematian dan membawa kemenangan? Karena ada ingat yang kedua? Karena di atas kayu salib itulah Yesus menuntaskan, menyelesaikan semua tugas yang dipercaya Bapa kepadanya. Amin. Dia rela mati di atas salib. Untuk siapa? Untuk saudara saya. Lalu yang ketiga, kenapa kematian dan kebangkitan membawa kemenangan? Ada yang ingat yang ketiga? Kalau ada yang ingat, nanti tak kasih hadiah nih. Wah, kalau udah bawa hadiah langsung. Ya, yang ketiga apa? Mana nih orangnya? Hah? Taruh ya? Gak tahu nih nanti jatah ada siapa? Gak tahu nih. Kalau memang nanti tak siapa satu kita kaya. Wah, ya. Nanti silakan bagi mengatur nanti kata orang bilang. Kenapa? Karena Yesus itu tidak selamanya mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tepuk tangan dulu buat kita dulu. Nah, hari ini karena ini Paskah, momen Paskah, bukan Jumat Agung. Kalau Jumat Agung kita dibahas suasana yang sedih. Kenapa?
yang kita sembah dia mati 2000 tahun yang lalu. Tapi ini momen Paskah, momen di mana Kristus bangkit. Ketika dia bangkit, berarti dia menang atas kuasa maut. Amin. Berarti kalau dia sudah menang atas kuasa maut, membuktikan dia sebagai anak Allah, maka sebagai gereja Tuhan kita harus bersukacita karena kebangkitannya. Tepuk tangan dulu, jangan berani. Ini tema firman Tuhan hari ini. Sukacita di hari Paskah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Di hari Paskah. Kalau Bapak Ibu tadi ada waktu berangkat sempat flash sebentar, mungkin suasana hatinya gak enak, bereskan supaya sukacitamu benar-benar kamu rasakan. Amin. Jangan udah mau Paskah, ikut Paskah, harusnya bersukacita. Aduh, hatinya terluka. Aduh, nggak ada tuh hati yang terluka? Nggak ada. Kalau ada hati yang terluka, silakan ambil perban yang nanti dibalik. Ya. Sukacita di hari Paskah. Apa landasan daripada firman Tuhan? Apa dasar daripada firman Tuhan sehingga di hari Paskah ini kita bisa bersukacita? Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ketiga hingga ayat ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berikan tepuk tangan dulu buat kita. Jadi kita bisa bersukacita di hari Paskah karena ini landasan firman Tuhan. Kenapa? Karena Kristus mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dia, bahasa Purbalinganya apa? Bangkit. Amin. Apa mani? Menyat. Apa mani? Urip dia hidup. Menyat, bangkit. Apa mani dia? Ya terserah, dia di kamus. Jadi Kristus yang mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga ia bangkit. Itu landasan firman-Nya. Lalu pertanyaan, mengapa kebangkitan Kristus itu bisa mendatangkan sukacita bagi kita sebagai gereja? Mengapa kebangkitan Kristus itu mendatangkan sukacita yang besar, sukacita yang limpah, sukacita yang tak terhingga bagi kita sebagai gerejanya? Lihat poin yang pertama, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa? Karena dengan kebangkitan Kristus, maka pemberitaan Injil yang kita lakukan, juga kepercayaan kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Kristus. Jadi poin yang pertama itu karena dengan kebangkitan Kristus maka pemberitaan Injil yang kita lakukan juga kepercayaan kita pada Kristus tidak menjadi sia-sia. Ayat 13 hingga ayat yang ke-17 dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya. Artinya apa? Artinya Injil yang kita beritakan dan kepercayaan kita kepada Kristus dapat diterima, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan juga ada orang yang diselamatkan.
Dalam ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri oleh Injil itu. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, dan seterusnya, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara patut berbangga, patut bersyukur, ya, karena dengan kebangkitan Kristus, kepercayaanmu yang kamu sudah jalani selama ini, pelayananmu yang kamu sudah kerjakan selama ini, kesaksian hidupmu yang kamu sudah jalani selama ini tidak sia-sia. Amin. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun banyak pengorbanan yang kamu alami, mungkin korban perasaan, apalagi korban waktu, korban uang, udah korban waktu, korban uang, korban segalanya, udah itu dicela lagi, disepelekan lagi, tapi tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus. Dia sudah mati buat saudara saya. Amin. Bilang kiri kanan. Makanya jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Jangan sekali lalu tinggalkan pelayananmu, karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Sekalipun tidak dipuji, malah diomongin, malah dibilang itu kurang ini sebagainya. Tapi ketika kau lakukan itu dengan segenap hatimu, percayalah suatu saat Tuhan bilang begini, hai hambaku yang setia, aku tahu jerih belahmu, aku tahu pengorbananmu, aku tahu waktumu kau sudah persiapkan buat aku tahu semuanya. Makanya apa yang kamu lakukan lewat kebangkitan Kristus, maka semua yang kau lakukan itu tidak sia-sia. Makanya tetap semangat, tetap antusias di dalam kebangkitan melayani Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu ini poin pertama, mengapa kebangkitan Kristus dalam momen Paskah ini mendatangkan sukacita dan kebangkitan. Ini poinnya. Karena apa yang kau lakukan, pengiringan muka, pelayanan muka, semuanya diperhitungkan Tuhan. Jadi tidak sia-sia. Kalau saudara datang ke sini, Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Sekalipun bangunnya basic, tapi Tuhan perhitungkan. Kalau hari ini dapat sukacita karena kau datang dalam momen Paskah. Itu pertama. Yang kedua, mengapa kebangkitan Kristus dalam Paskah ini memberikan atau mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Yang kedua, silakan Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Wis lah. Dengerin saya aja lah. Melas bacanya putus-putus. Jadi yang kedua itu karena dengan kebangkitan Kristus kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan orang yang mati dalam Kristus tidak menjadi binasa. Ingat, pengorbanan Kristus itu selain dia mentaati kehendak Bapaknya, itu dia dilakukan untuk menanggung segala dosa saudara saya. Amin. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi diperbudak dan menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran, bahkan terbebas dari kebinasaan. Bapak Ibu bisa mencatat ayat 17 hingga 18, ayat 20 hingga ayat 21, ayat 55 hingga 58. Saya baca ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Lalu ayat ke dalam ke-58, Tuhan Paulus mengingatkan supaya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka segala jari lelamu dalam Tuhan tidak
menjadi sia-sia. Jadi saudara dan saya, memang peluang untuk berdosa itu selalu ada karena Tuhan berikan kebebasan buat kita. Tapi ingat, jangan sampai kita mengorbankan Kristus yang kedua kali. Ya, Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya menanggung dosa saudara saya. Amin. Maka dari itu jangan sia-siakan pengorbanan Kristus itu. Hargai, ya, jalani hidupmu yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jalani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup saudara saya itu menjadi saksi Tuhan. Hidup saudara tidak lagi diperbudak oleh dosa. Hidup saudara boleh menjadi saksi bagi dunia ini dan Tuhan dimuliakan. Amin. Makanya ini dalam poin yang kedua, ya. Coba kita dengarkan bunyi tadi. Sungguhlah hidupku telah ditebus, ya. Supaya tidak begitu tegang. Ini kan momen kebersamaan. Supaya tidak penuh serius teman, ya. Boleh santai, tapi firman Tuhan tidak lewat begitu saja. Amin. Tapi lebih berkat. Kita berdiri dulu. Bagi berdiri. Yuk anak-anak, jangan lari-lari ya. Yuk, sungguhlah hidup akan ditebus. Bapak Ibu mau goyang sedikit, tidak masalah, ya. Ayo, tepuk tangannya kasih langkah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu, bahkan boleh menikmati berkat firman-Mu dalam ibadah Paskah bersama 5 generasi jemaat Tuhan Jemurun pada hari ini. Kami boleh mendengar pesan firman-Mu bahwa suka
Terus kalau yang ini berapa? Terus kalau yang ini berapa? Ada yang tahu? Kalau yang ini? 3. Oh, ini? Oh, ini masih ada yang belum paham ya. Kuncinya perhatikan perkataan saya.